Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik ya, dan di musim pandemi ini mudah-mudahan usaha teman-teman masih tetap berjalan dengan lancar ya. Di sini saya akan mengenalkan bisnis ya, bisnis sebenarnya udah lama bisnisnya, ini bisnis online, apalagi dengan kondisi pandemi yang seperti sekarang ini. eh Bisnis ini masih tetap bisa jalan ya, jadi nggak ada pengaruhnya karena sistemnya secara online ya. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah bisnis online ya, tepatnya adalah dropship ya. Dropship ini adalah kita menjual produk ya, tapi tanpa stok barang ya. Jadi kita jualan hanya gambar ya. Jadi kita buka toko, kemudian kita bekerja sama dengan supplier, ya kita up harganya ya dari supplier, nah kita jual ya seperti itu. Ya. Kemudian untuk teman-teman yang pemula ya di awal, karena ini merupakan ilmu baru ya, ilmu baru bagi teman-teman yang baru mau menjalankan bisnis online ini. Di awal teman-teman wajib tahu ya, karena teman-teman di sini baru ya, di awal itu diharapkan jangan hanya ikut-ikut saja ya, karena kalau misalkan teman-teman ikut arus ya, jadi waduh saya lihat si A main bisnis ini bagus, saya pengen ikut. Nah, contohnya seperti itu, nanti nggak akan optimal ya. Jadi di sini dibutuhkan benar-benar eh, konsisten ya, konsisten dalam artian teman-teman harus terus belajar ya, terus mengasah kemampuannya. Kemudian jangan hanya semangat di awal saja ya. Jadi di awalnya aja menggebu-gebu ya, kemudian setelah tahu bisnisnya seperti ini, waduh kok sulit ya. Nah, kemudian teman-teman down ya. Jadi wadah tinggal aja. Nah, jangan seperti itu karena untuk pemula ya, sekali lagi saya informasikan, untuk pemula itu banyak sekali hal-hal baru yang harus dipelajari ya, banyak sekali hal-hal baru yang harus dipelajari. Kalau misalkan teman-teman hanya semangat di awal kemudian down, ya pasti nggak akan jalan bisnisnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman mudah menyerah ya, pasti juga akan nggak jalan bisnisnya ya, karena di sini bisnis, yang namanya bisnis itu sekarang teman-teman nggak ada yang namanya bos ya, yang namanya bos, yang namanya atasan itu sudah nggak ada. Bosnya adalah teman-teman sendiri, atasannya adalah teman-teman sendiri ya, sehingga teman-teman harus bisa menjaga ritmenya, menjaga motivasi dirinya sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman down, nah coba diingat lagi impian-impian saya, eh, kalau misalkan saya mau jalankan bisnis ini apa ya, misalkan oh buat ngidupin keluarga, atau pengen punya mobil, atau pengen perbaikin rumah, nah, atau pengen tambahan selain dari gaji yang diterima saat ini. Kalau misalkan teman-teman masih bekerja, nah, coba diingat lagi kalau misalkan teman-teman pada saat waktu down atau saat males, nah coba diingat-ingat lagi tujuan teman-teman untuk belajar bisnis ini apa ya. Karena bisnis ini bisa dilakukan di mana saja ya, asal ada koneksi internet ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pergi keluar kota pun masih tetap bisa menjalankan bisnis ini asalkan ada internet ya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus mau riset ya. Riset ini ada berbagai macam ya. Jadi mulai dari riset supplier, kemudian riset produk, kemudian riset harga, kemudian riset kualitas produk, mencari produk yang laris ya. Jadi banyak. Nanti akan diinformasikan lagi di video selanjutnya untuk hal-hal apa yang harus riset, termasuk iklan juga, yaitu tetap eh, harus butuh riset ya teman-teman, seperti itu. Ya, jadi eh,
Di awal ini teman-teman yang pasti harus mau belajar ya, harus mau belajar, kemudian jaga semangatnya, jangan hanya di awal saja, kemudian harus mau riset. Ya, intinya seperti itu. Jadi sebelum saya memperkenalkan bisnis dropship, ya alurnya seperti apa. Jadi teman-teman wajib tahu dulu semangatnya dijaga ya sehingga bisnisnya teman-teman nanti bisa berjalan ya. Jadi nggak down dulu ya, nggak putus di tengah jalan. Jadi belum belum sempat buka toko sudah down ya seperti itu. Makanya di sini saya informasikan di awal. Oke, nanti setelah ini akan langsung kita bahas ya konsep dropship itu seperti apa, kemudian ada berapa macam resi ya. Nanti akan saya informasikan di selanjutnya ya. Oke, kita langsung masuk ke dropship ya. Nah, dropship ini konsepnya seperti ini teman-teman ya. Jadi eh, nomor satu ini ya, nomor satu ini adalah konsumen ya atau pembeli ya. Pembeli melakukan pembelian barang di toko teman-teman ya. Ini adalah dropshipper, ini adalah teman-teman ya. Jadi setelah ada pembeli melakukan pembelian ke toko teman-teman, nah toko teman-teman nanti ordernya ke supplier ya. Order ke supplier barang yang dipesan oleh pembeli ya. Kemudian nanti supplier akan mengirimkan barang langsung ke pembelinya teman-teman ya. Pembelinya teman-teman nanti biasanya kan kalau misalkan beli pasti kan ada harga barang sama ongkir ya, contohnya seperti ini ya. Ada barang ya, ada barang misalkan eh, ada rak kamar mandi ya, misalkan rak kamar mandi ya teman-teman ya, rak kamar mandi. Nah, rak kamar mandi ini dari supplier ya, dari supplier ngasih harga 100.000 misalkan ya, 100.000. Nah, kemudian teman-teman jual ya, teman-teman jual dengan harga 120.000 ya, dijual 120 ini di toko kita ya, ini toko kita, ini di harga supplier. Nah, berarti keuntungan kita berapa? Ya, keuntungannya berarti 20.000 itu keuntungan kita ya. Keuntungan. Ya, ya seperti ini ya. Ya, konsepnya seperti ini, kita jual rak kamar mandi harga supplier 100.000, kemudian kita jual di 120, berarti keuntungan kita 20.000 ya, konsepnya seperti ini. Terus nah ini kan ada di toko kita ya, ini toko kita, ini toko kita ya, ini toko kita. Terus eh ini pembeli ya, ini pembeli. Ini pembeli ya, ini pembelinya kan eh, ya beli ke toko kita ini. Kemudian kita ya order ke supplier. Konsepnya seperti ini ya, ini supplier. Ordernya bisa lewat WA atau lewat akun lainnya ya.
Nah, ya ini supplier. Nah, kemudian supplier nanti akan mengirimkan barang ke pembeli kita, ya, membeli dengan nama pengirimnya adalah nama toko kita, ya, seperti itu. Jadi supplier ini nanti biasanya supplier kan punya toko sendiri, ya. Kalau misalkan kita dropship berarti nanti yang dikirim di paket, ya, namanya biasanya nama pengirimnya adalah nama toko kita, nama dropshippernya, ya, seperti itu. Jadi pembeli ini dia nggak akan ngerti kalau misalkan kita ini sebenarnya dropship, ya, karena nama pengirim di paket itu adalah nama toko kita, ya, konsepnya seperti ini, ya. Nah, eh di pembelian, ya, kalau kita sebagai dropship itu pastikan ada resi, ya. eh ini saya hapus dulu. Resi, ya, resi kalau misalkan kita jual di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu kan pasti ada resi pengiriman. Nah, jenis resi itu ada dua, teman-teman, ya. Jadi jenis resi itu ada dua. Ya, jenis resi yang pertama adalah resi manual. Ya, resi manual itu, bentar, resi manual. Nah, resi manual itu, ya, kita memasukkan nomor resi manual ke toko kita, ya. Jadi kalau misalkan kita jualan di Tokopedia, kita berarti harus menginput resinya ke Tokopedia. Kalau misalkan kita jual di Shopee, berarti kita harus menginput resinya ke Shopee, ya. Resi manual itu nanti yang mengeluarkan adalah supplier, ya. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah order, ya, nanti supplier akan mengeluarkan resi manual. Nah, itu yang akan kita input ke toko kita, ya. Kalau misalkan kita pakai resi manual pada saat order ke supplier, berarti kita harus melakukan pembayaran harga barang plus ongkos kirim, ya, kalau misalkan resi manual, ya, karena kalau resi manual itu untuk biaya pengirimannya itu nggak otomatis terpotong dari toko karena kita harus bayar dulu resinya. Ya, biasanya kalau untuk resi manual itu yang makainya adalah pos, ya. Kurirnya biasanya pos, wahana. Kalau dulu itu JNE, ya. Nanti kalau untuk yang sekarang kayaknya JNE sudah otomatis, ya. Jadi yang saya tahu pos, wahana, JNE, ya, itu yang manual. Kalau sekarang kayaknya JNE sudah otomatis, ya. Kemudian yang kedua ini adalah resi otomatis. Ya, resi otomatis ini kita tidak perlu memasukkan nomor resi ke toko kita karena begitu kita terima orderan, otomatis nanti akan terbentuk resinya secara otomatis di toko kita, ya. Berarti tidak perlu memasukkan nomor resi ke toko kita. Nah, seperti ini, ya. Jadi begitu kita terima orderan, kan kita ada order tuh, ya, di toko, ya. Begitu kita proses orderannya, nah, otomatis akan kebentuk resi secara otomatis, ya. Nah, untuk order resi otomatis, ya, kita di supplier nggak perlu bayar ongkir, ya. Ongkir nanti otomatis langsung kepotong di toko kita, ya. Seperti itu. Jadi yang kita bayarkan ke supplier itu cuma harga barang, ya. Kemudian untuk kurir yang pakai resi otomatis itu ada JNT, ya. Kemudian ada si cepat, ya. Kemudian ada Ninja, kemudian Anteraja, terus ID Express, ya. Kemudian Shopee Express, kemudian ada Gojek, ya.
ada Grab dan lain-lain ya. Ada banyak ya untuk resi otomatis ya, karena semakin ke depan kayaknya semuanya akan bakal beralih ke resi otomatis ya, seperti itu. Ya, konsepnya seperti itu untuk resi ya. Jadi kita balik lagi ke atas ya, konsepnya tadi untuk dropship adalah kita jual nggak perlu stok barang ya, kita bisa jualan di Shopee, kita bisa jualan di Tokopedia, bisa di Bukalapak, bisa di Lazada, bisa di Blibli ya. Biasanya kalau saya itu cari suppliernya ada di Tokopedia. Biasanya kalau saya seperti lebih 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 simpel kayaknya kalau di Tokopedia kita cari supplier ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita dropship ya, selain resi otomatis dan manual ya, kalau misalkan kita dropshipnya lewat marketplace ya, misalkan saya punya toko di Tokopedia ya, ini saya punya toko di Tokopedia, kemudian supplier juga punya di Tokopedia. Nah, ini toko saya di Tokopedia misalkan ya. Kemudian ini toko supplier di Tokopedia. Nah, kalau misalkan kita pakai pakai resi manual ya, pakai resi manual kan kita ordernya misalkan ini eh, sorry sorry, ini bukan toko saya tapi ini order ya teman-teman ya, maaf, ini akun order ya, akun Tokopedia buat order. Nah, ini tokonya kita di Shopee. Toko kita di Shopee. Nah, kita juga punya toko di Tokopedia. Toko kita di Tokopedia. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita punya toko di Tokopedia, supplier juga punya toko di Tokopedia. Ya. Saat kita menggunakan resi manual, ya, ordernya lewat Tokopedia, berarti kan dari akun order, ya. Ini kan kita order ke toko. Nah, akun Tokopedia kita order di toko supplier yang ada di Tokopedia, ya. Kalau kita ordernya ke supplier itu lewat akun Tokopedia, ya berarti kita nggak bisa jualan di Tokopedia, ya karena nanti akan double resi, ya double resi. Ya, jadi kalau di semua marketplace itu sekarang nggak bisa double resi ya. Jadi kalau misalkan supplier punya tokonya di Tokopedia, kalau kita pakai resi manual berarti kita bisa jualannya di Shopee atau bisa jualan di uh, Bukalapak ya. Seperti itu berarti harus harus beda marketplace ya, harus beda platform ya. Berarti kalau misalkan ada di Tokopedia berarti kita hanya bisa jualannya di Shopee ya, seperti ini, atau di kalau misalkan kita punya toko lagi di Tokopedia, Bukalapak ya. Nah, berarti kita bisa juga jualan di Bukalapak ya. Itu kalau pakai resi manual ya. Kalau pakai resi manual kita nggak bisa jualan di platform yang sama dengan supplier karena nggak bisa double resi ya inputnya ya. Jadi harus beda platform ya.
seperti itu ya. Jadi begitu sedikit pengantar dropship, nanti secara detail akan kita bahas di saat pertemuan ya, atau webinar online ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya ya. Jadi gambarannya seperti ini untuk dropship ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya alurnya bisnis online yang akan kita bahas ke depannya. Dan sekali lagi untuk di awal ya, jadi teman-teman perlu jaga semangat ya, harus konsisten belajar, kemudian harus mau riset ya. Mudah-mudahan ini merupakan jalan teman-teman untuk bisa mendapatkan penghasilan ya dari bisnis online. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.